lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu untuk kami setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir ya Bapak untuk bersiap-siap beribadah. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap anak-anak sekolah minggu yang beribadah dalam penyertaan-Mu supaya mereka Tuhan hatinya dibukakan, pikirannya dibukakan ya Bapak, supaya setiap pujian dan firman yang akan mereka mendengarkan dan yang dikumandangkan mereka dapat ingat mereka ada sapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, boleh mereka jadi contoh Tuhan Yesus. Karena kami tahu firman adalah pelita dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan kepada kami ini dari awal, pertengahannya, akhir dan dalam perintahan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyikan pujian ya. Tahu kan lagu Mas Sekolah Minggu? Nah, setiap hari minggu kita sudah nyanyinya ya. Semuanya sudah hafal ya. Sekarang kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Adik-adik boleh berdiri semuanya ya. Adik-adik ya, hati-hati adik ya, karena Tuhan itu pasti melihat setiap perbuatan kita ya. Makanya nggak boleh nakal, nggak boleh melawan sama orang tua, nggak boleh jahil sama teman-teman adik ya. Sekarang kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat kaya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah adik-adik, kita lanjutin lagi dengan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Semuanya ya. Lagunya kan jarang, jadi kita ambil lagunya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan.
yang paling utama ya, siapkan dirinya juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu baca kitab suci. Ada di rumah sering baca kitab suci nggak? Harus sering-sering adik-adik ya, jangan cuma seminggu sekali pas ibadah, jangan. Harus sering baca Alkitab. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu baca kitab suci. Dengan menyanyikan lagu pujian, terutama tadi yang terakhir ya, baca kitab suci. Nah, sekarang kita waktunya untuk dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Senang nih kita bertemu lagi di ibadah hari ini. Walaupun masih secara online, tapi kita wajib bersyukur, wajib berterima kasih sama Tuhan karena kita masih bisa beribadah nih, kita masih bisa memuji nama Tuhan, kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, lo semua ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Hayo, sikap doa yang baik itu bagaimana ya? Hayo, semuanya duduk yang manis, tidak toel kanan, toel kiri lagi, tetapi kita mau fokus untuk berdoa, kita mau fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ayo, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu sehingga pada saat ini Bapa kami datang kepadamu. Kami mau mendengar, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu Bapa. Pimpin setiap kami, anak-anak-Mu untuk bisa fokus, untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik Bapa. Kami serahkan semua waktu kami selanjutnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayo, sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengar firman Tuhan, mana nih Alkitabnya? Ayo, coba Alkitabnya diangkat ke depan kamera. Nah, kalau kita sudah mau beribadah sama Tuhan nih, otomatis pasti kita sudah siapkan Alkitab di depan kita. Oke, mana nih Alkitabnya? Udah ditunjukkan ke depan kamera. Oke, semuanya sudah punya Alkitab ya. Yuk, kita mau buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Sudah ketemu? Oke, Lose akan bacakan untuk kita semuanya. Adik-adik di rumah boleh menyimak Lose membaca. Yohanes 8 ayat 12.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayo, Lose ajak adik-adik semuanya untuk baca bareng-bareng sama Lose, oke? 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik, Lose mau bertanya nih sama adik-adik semuanya. Pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya belajar, tiba-tiba lampu rumahnya mati? Hayo, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Angkat tangan. Iya, waktu kita lagi asik-asik belajar, tiba-tiba lampu mati. Apa yang kalian rasakan? Ya, pasti semuanya gelap. Tiba-tiba semuanya gelap. Nih, seperti kertas yang Lose tunjukkan ini. Semuanya itu gelap. Semuanya itu tiba-tiba berwarna hitam. Adik-adik tidak bisa lagi menulis, tidak bisa lagi membaca buku pelajaran karena semuanya gelap. Nah, kalau semuanya gelap, semuanya berwarna hitam seperti kertas ini, apa yang kalian paling butuhkan? Hayo, coba dipikirkan lagi. Kalau semuanya gelap dan semuanya itu berwarna hitam, ketika kalian lagi belajar, apa yang paling kalian butuhkan? Iya, pasti adik-adik semuanya membutuhkan terang, yaitu bisa dari lampu, bisa dari lilin. Nih, seperti gambar yang Lose tunjukkan ini. Semuanya gelap, dan yang kalian butuhkan yaitu satu cahaya, satu terang, yaitu bisa dari lampu ataupun dari lilin. Nah, dengan adanya satu terang seperti di gambar ini, yaitu dari lilin, adik-adik bisa kembali lagi membaca buku pelajaran, bisa kembali lagi menulis, karena mempunyai terang. Nah, ada satu terang yang paling kita butuhkan dalam hidup. Yang kita butuhkan untuk hati kita, untuk hidup kita. Yang paling kita butuhkan untuk menuntun hidup kita. Ayo, kira-kira satu terang yang Lose maksudkan ini apa ya? Adik-adik tahu? Satu terang yang kita butuhkan dalam hidup kita, dalam hati kita, siapa? Hayo. Iya, terang yang Lose maksudkan ini yaitu Tuhan Yesus. Kita sangat membutuhkan satu terang, yaitu Tuhan Yesus, untuk menuntun hidup kita, untuk menerangi hidup kita dari kegelapan. Kegelapan ini yaitu dosa. Nih, seperti gambar yang Lose tunjukkan ini, kita membutuhkan satu terang. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita itu sedang hidup dalam kegelapan, adik-adik. Dosanya itu bisa dosa berkelahi, bisa dosa mencontek, ataupun dosa mencuri, atau dosa berbohong. Banyak sekali dosa-dosa yang bisa kita lakukan, adik-adik. Ketika kita hidup dalam dosa, berarti kita itu sedang hidup dalam kegelapan. Nah, kalau kita sedang hidup dalam kegelapan, yang kita butuhkan yaitu satu terang. Seperti tadi, waktu kita sedang mengalami mati lampu, yang kita butuhkan yaitu terang. Terangnya itu dari lampu, dari lilin. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, yang kita butuhkan yaitu satu terang. Yaitu terangnya yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana ya kita bisa hidup sebagai anak-anak terang? Supaya kita tidak melakukan dosa lagi, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Ayo, ada dua cara yang akan Lose
ajarkan kepada adik-adik supaya adik-adik itu bisa hidup dalam terang. Adik-adik bisa menjadi anak-anak terang. Yaitu pertama, adik-adik harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu artinya kita sudah menjadi anak-anak terang. Nah, kedua, adik-adik harus rajin belajar firman Tuhan. Firman Tuhan berarti adik-adik itu harus rajin membaca Alkitab. Nah, dengan kita anak-anak yang rajin membaca Alkitab, otomatis nih kita bisa mengetahui kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa menjadi anak-anak terang sesuai dari yang kita baca di dalam Alkitab. Nah, contohnya nih, di dalam Alkitab nih, kita itu diajarkan oleh Tuhan untuk tidak berkata kotor. Nah, ayo, kalau adik-adik itu rajin baca Alkitab, di Alkitab ini ada satu ayat yang mengajarkan kita untuk tidak berkata kotor. Nah, ada di Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu." Nah, kalau kalian rajin belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab, kalian pasti tahu nih, bagaimana sih anak-anak terang itu, yaitu anak-anak yang tidak berkata kotor. Nah, terus dari Alkitab ini masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari adik-adik untuk menjadi anak-anak terang. Nah, salah satunya lagi itu di Alkitab diajarkan supaya kita itu dengar-dengaran dengan orang tua. Kita itu menjadi anak yang patuh sama orang tua. Ayo, ada di ayat mana ya kira-kira? Banyak sekali ayat di Alkitab yang mengajarkan kita untuk patuh sama orang tua, untuk dengar-dengaran sama orang tua. Salah satunya yaitu di Amsal 1 ayat 8. Ayo, coba kita buka di Amsal 1 ayat 8. Sudah ketemu? Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di Alkitab dikatakan, di ayat ini dikatakan bahwa kita harus dengarkan didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Itu adalah salah satu contoh untuk menjadi anak-anak terang, yaitu dengar-dengaran dengan orang tua, patuh dengan orang tua. Jadi, melalui Alkitab ini, dengan kita rajin membaca Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa untuk menjadi anak-anak terang itu harus gimana ya, gitu. Kita harus rajin membaca Alkitab. Seperti tadi yang saya tunjukkan, yaitu di Efesus 4 ayat 29, yaitu untuk tidak berkata kotor. Dan Amsal 1 ayat 8 untuk dengar-dengaran dengan orang tua. Dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari di dalam Alkitab ini adik-adik. Makanya adik-adik itu harus rajin membaca Alkitab. Nah, dari dua cara yang tadi Lose tunjukkan, yang Lose memberitahu kepada adik-adik, yaitu pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kedua, yaitu rajin membaca Alkitab. Dengan kalian seperti itu, kalian bisa hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, adik-adik, kita bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita.
Kita sudah membaca Alkitab bahwa kita itu dilarang berkata kotor. Kita itu dilarang untuk melawan orang tua, tapi kita harus patuh. Nah, ketika kalian sudah membaca, kalian menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, otomatis orang-orang di sekitar kalian itu melihat perbuatan kalian, melihat karakter yang ada di dalam diri kalian. Dan mereka bisa mencontoh kalian, adik-adik. Adik-adik bisa menjadi contoh untuk mereka. Adik-adik bisa menjadi saksi bahwa Yesuslah terang hidup itu melalui sikap, melalui perilaku kita. Adik-adik bisa menyaksikan ke orang-orang di sekitar adik-adik bahwa Yesuslah terang hidup itu melalui sikap kita, melalui hati kita, dan melalui perilaku kita kesehari-hari. Oke? Yuk adik-adik, Lose pengen kita baca lagi nih ayat yang tadi itu, yaitu di Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita buka lagi Yohanes 8 ayat 12. Kita mau bersama-sama membacanya lagi. Oke? 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lose harap melalui bacaan kita tentang Yesuslah terang, Lose berharap adik-adik bisa menyaksikan terang hidup kalian di orang-orang di sekitar adik-adik, sehingga orang-orang sekitar adik bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kita, ada Yesus sebagai terang di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan-Mu Bapa, sehingga kami hari ini Tuhan belajar tentang Yesus adalah terang Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa memberi contoh, menyaksikan kepada orang-orang sekitar kami bahwa ada satu terang di dalam hidup kami, yaitu Engkau ya Tuhan sebagai terang hidup kami Tuhan. Kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Bapa, hari demi hari menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa kami punya terang hidup, yaitu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya ke tangan kuasa-Mu. Kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.